mandi karena badan berpeluh berkeringat biar supaya bersih. Malaikat tak mau dekat orang yang bau-bau. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Pengecut tak membuat lambat mati. Itulah yang membuat nenek moyang kita dulu berjihad melawan Belanda dan Jepang. Takbir! Menang si Pitung melawan Belanda. Maka anak-anak muda ini mesti kita ajarkan bahwa kalau kau tak mati, kata Allah, tidak mati. Berapa banyak orang diponis dokter mati, tak mati. Menangis istrinya, abang, kata dokter, tenang ya bu, sabar aja, ini 3 hari lagi selesai. Ibu tuh pun senyum, alhamdulillah lapang hati saya. 3 hari dokter tuh mati dulu. Apa hidup lagi? Berapa banyak orang diponis mati, tak mati. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalian balik, anak-anak muda balik dari pengajian, pergi ke kampus, bapak-bapak pergi kerja. Hari apa nih? Hari Senin. Enak aja dia pakai motor tak pakai helm. Tanya sama polisi, kenapa bapak tak pakai helm? Kalau tak mati, kata Allah, tak mati pak. Kata pak polisi, memang tak mati, tapi kena tilang. Kau pikir kau aja yang ngaji? Aku pun dengar juga pengajian Ustaz Somad tuh. Cuman aku tak datang, aku melalui streaming gitu. Kan pikir kalian aja yang ngaji, kata polisi. Aku pun selalu nonton dia di YouTube, di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Nah, jadi masalah tauhid mati ini mesti putus. Ustaz ingat mati satu hari berapa kali? Paling tidak 3 kali ingat mati. Bangun tidur, oh masih hidup aku. Siang masih hidup. Waktu mau tidur malam, usahakan tidur malam hidung menempel di dinding. Kalau begini susunan tempat tidurnya menempel, karena kita waktu masuk ke liang lahat itu dibuka. Pocong apa kucung? Pocong orang Jawa, orang Melayu bekucung. Dibuka, lalu kemudian ditempelkan hidung ini ke tanah. Makanya kemarin saya ketemu dengan salah seorang relawan yang memasukkan jenazah ke tanah. Kata dia, saya ambil pisau Pak Ustadz, saya buka plastik itu, saya buka plastik, saya buka tali itu, saya bukakan itu, saya tempelkan. Karena ini begitu sunnah Rasulullah SAW. Tak sampai hati saya menengok saudara saya mati di bawah dalam keadaan dibungkus macam dodol Garut masuk paket, kata dia. Oh gitu. Jumpa saya orang, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ditempelkan. Almarhumah emak saya meninggal, saya turun ke bawah. Saya bukakan kain, saya buka, saya tempelkan hidung. Tengkuk bagian belakang nih dibulatkan tanah bulat-bulat untuk menjadi bantalannya. Mati. Kita tidak benar-benar yakin tentang kematian sampai kita yang benar-benar mati. Ayah kita mati, percaya kita mati itu, tapi kita tak betul-betul yakin bahwa kita akan mati. Ayah kita mati, mak kita mati, atuk kita mati, nenek kita mati, bini mati, anak mati. Tidak benar-benar yakin tentang mati sampai akhirnya siapa yang mati? Kita mati. Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal. Sahabat, guru, kawan, seperjuangan. Ustaz Mahir meninggal. Ustaz Arifin Ilham meninggal. Guru-guru kita meninggal. Tapi kita hanya selalu melihat kematian itu di luar diri kita. Sampai akhirnya malaikat mencabut nyawa, barulah kita yakin mati. Tapi saat itu semuanya sudah menyesal, sudah berakhir. Maka sebelum kematian itu datang, inilah sempat-sempatkan beramal soleh.
Kenapa kita tak mati sampai sekarang? Kenapa tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, orang tua kita, kawan sekelas, kawan sekantor, sama-sama seperjalanan, kalau ditengoklah kawan saya dengan saya, satu kelas, kuliah sama-sama, duduk dekat, sama-sama sarapan. Kalau ditengoklah kami berdua, dipanggil dokter, tanya, Pak dokter, menurut ilmu bapak, antara orang berdua nih siapa duluan mati? Ini gitu dia. Tunjuknya saya dulu. Sampai hari ini, sampai hidup. Banyak orang ragu nengok saya. Oh, Ustaz, jadwal jangan banyak-banyak Ustaz ya. Kalau ada jamaah yang ngomong begitu, itu berarti dalam hati dia tak lama lagi mati Ustaz. Tak mati sampai sekarang, hidup. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enaknya pengajian di Masjid Taqwa nih, hafal Quran semuanya. Begitu kita bacakan, nyambung ya. Allah ingin menguji siapa yang paling baik amalnya. Bangun tadi langsung beramal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke toilet kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Membuka pakaian dari kiri dulu, memakai pakaian kanan dulu. Amal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandi karena badan berpeluh, berkeringat, biar supaya bersih. Malaikat tak mau dekat orang yang bau-bau. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au sauman bawang putih, fal ya'tazil masjidana, jangan dekat-dekat. Fal ya'tazil musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat. Makanya Nabi menganjurkan supaya bersiwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak. Mandi, gosok gigi, bersih, rapi, lalu kemudian datang ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Sampai ke masjid, langkahkan kaki kanan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid, usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu berzikir, beristighfar, menunggu azan. Waktu azan menyambut seruan azan, kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah, ditutup dengan doa wasilah. Setelah itu usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Setelah itu salat subuh. Habis salat subuh berzikir, berdoa. Habis itu mendengar tausiah. Habis dengar tausiah, ketupek gulai paku, nasi uduk, nasi lemak, ayam pop, ayam mati, ayam sungsang. Makan itu pun ibadah juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Istirahat mau tidur, tidur itu pun ibadah juga. Bismika Allahumma, jangan dibaca. Mau tidur biasa sudah itu. Tapi kalau ada jamaah yang tidur waktu pengajian, dapat tak pahala? Dapat. Maka kalau ada bapak mau tidur, tidurlah. Tetap dapat pahala. Tertulis dalam catatan malaikat, pengajian, 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 pengajian. Keterangan, tidur, 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 tidur. Belum pernah saya marah menengok jamaah tertidur. Berpuluh tahun ceramah, belum pernah saya. Itu apa kalian tidur? Walaupun anak-anak. Karena kalau orang tidur pengajian, masih syukur dia mau ngaji. Orang tak mau pengajian, betul? Jangan gara-gara ini tidur pula semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan lagi kita hidup nih Pak Ustaz? Tak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di mana dia mati. Tapi berpesan untuk mati, baik. Aku kalau mati di Batam, jenazahku jangan kirim ke Pekanbaru. Kuburkan. Jangan pula anyutkan ke Sungai Siak. Karena membawa jenazah ini mahal. Tak usah memberatkan orang. Ini berpesan, kalau aku mati, tolong kirimkan jenazahku ke tempat kelahiranku.
Apa tak menangis anaknya semua? Oh, kenapa kalian menangis? Ayah kami meninggal. Ya, ayah orang pun mati juga ya. Kau kenapa menangis? Pesannya Pak Ustadz mesti dibawa ke kampung. Kampungnya di mana? Di Medan. Ninggalnya di mana? Di Papua. Patutlah menangis. Berapa ongkos tiket pesawatnya? Memberatkan. Kalau mau berpesan jangan begitu. Berpesan, ruko yang ada di pinggir jalan itu kupesankan, kuwakafkan untuk Masjid At-Taqwa. Bagus apa tak bagus? Bagus. Apa pula bagus? Ruko itu bukan punya dia. Oh, cepat aja pengurus ini nerima wakaf. Tengok dulu surat-suratnya. Kami di yayasan dah sering kena PHP. Wakafkan tanah ini, pas dicek di BPN entah siapa punya suratnya. Nah, sampai pada akhirnya kita pun mati. Sorban ini bukan main. Senang saya pakai sorban hitam. Tadi coklat saya bawa, tak diterima. Ganti hitam. Apa manfaat sorban hitam? Tak nampak dakinya. Insya Allah kemana-mana saya pakai terus. Tapi kalau mati saya dibawa atau tidak sorban? Tinggal. Peci ini hadiah orang dari mana kalau peci merah? Jawara Betawi. Kalau mati tinggal. Baju ini pun hadiah juga orang dari Jakarta. Mereknya apa mereknya? Pokoknya yang mahal-mahal itulah. Tinggal. Sepatu dikasih orang dari Aceh, asli kulit, tak pakai nyambung, berputar ke bawah. Makanya takut betul saya hilang sepatu itu. Semana keadaan aman kan? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kalau sudah mati tinggal. Maka prinsip hidup jangan terlalu sayang. Hilangkan rasa memiliki. Karena kalau sudah kuat rasa memiliki, kalau dia hilang, sakitnya tak tertanggungan. Itu maka ibu jangan terlalu merasa memiliki bapak. Karena kalau sampai bapak itu nanti dilarikan pelakor, gimana ibu? Siap ibu kehilangan bapak? Siap bukan orang tuh. Apalagi pak, kesempatan. Insya Allah selama hayat di kandung badan, bapak menasehatkan ibu untuk takut kepada Allah. Ibu pun menasihatkan bapak untuk senantiasa allati tu'inu ala imanihi, perempuan yang solihah membantu iman suaminya. Amin. Tapi bahwa terlalu yakin bahwa setelah kita mati dia akan ikut, enggak. Sehidup semati bang, enggak. Maksud sehidup semati itu apa? Aku hidup, kau mati. Makanya harta berubah menjadi gono gini, kau begono, aku begini. Lalu yang akan kita bawa mati menghadap Allah, kalau sempat kaki melangkah ke masjid, kalau sempat tangan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah, itulah yang akan. Kalau sempat mata menetes karena takut di tengah malam, ainani, dua biji mata, la yamassahuman nar, la yamassuhuman nar, tidak disentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya jamaah ini semuanya mengiring jenazah sampai ke pemakaman. Pas begitu tukang gali kubur melompat naik ke atas, silakan siapa yang mau masuk ke dalam keluarga. Masuk Pak RT, masuk anak, masuk satu jamaah. Tak pula bisa rame-rame di dalam, limited. Diletakkan, satu megang kaki, satu megang pinggang, satu megang kepala. Mereka letakkan dalam liang lahat.
Habis itu mereka ambil kayu, ditutup lahat. Habis itu tikar, dijatuhkanlah tanah biar supaya jangan berbunyi terlalu keras. Habis itu anak pun memanggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak biar padat.